Selamat berjumpa, selamat bertemu dalam pembelajaran materi seni budaya tentang menggambar ilustrasi pada PPG dalam Jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Semarang. Dan kami akan menyampaikan pembelajaran materi praktek dan evaluasi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Salam budaya. Lestari budaya. Kabar kalian hari ini? Sukses. Sehat. Saya. Ya, terima kasih. Ya, sebelum materi hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Mari kita Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita sudah mengawali dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik dan kalian akan memahami apa yang disampaikan. Ya, sebelum materi kita sampaikan, ya, di sini saya akan mempresentasi kalian. Apa yang kita masuk hari ini? Yang pertama Mbak Alvina Damayanti, tunjuk tangan oh ya. Ananda Yudi Putra Diansyah, hadir. Eka Febrianto, tidak hadir ya. Keterangannya apa? Hadir. Oke. Iza Nufaris Wibowo, mudah-mudahan teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan dan besok bisa mengikuti materi pembelajaran yang kita laksanakan. Oke, sebelum materi saya sampaikan ya, mungkin kemarin kita sudah membahas ya materi ilustrasi ya. Mungkin kalian tahu apa ilustrasi? Apa tahu gambar ilustrasi apa? Gambar yang menjelaskan suatu cerita. Ya, mungkin dikaitkan dengan pembelajaran atau kehidupan kita sehari-hari ya. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan suatu cerita ya. Cerita itu bisa dari apa? Kehidupan kita sehari-hari, bisa dari legenda nenek moyang kita ya. Ada Sangkuriang, ada legenda apalagi Nyi Roro Kidul, ada terjadinya Danau Toba ya, di mana legenda-legenda itu bisa kita jadikan ilustrasi. Itu kalau dalam hal cerita ya. Kalau dalam hal lucu-lucuan misalnya apa? Komik, kalau kalian lihat di televisi ya, lihat di televisi ada film kartun, film animasi ya. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan ya, tujuan pembelajarannya kalian nanti diharapkan mampu ya menjelaskan pengertian gambar ilustrasi, corak gambar ilustrasi, teknik gambar ilustrasi, dan prosedur dalam menggambar ilustrasi. Nah, dari pertemuan kemarin yang sudah kita lakukan, kalian sudah mempresentasikan pengertian dari presentasi, terus unsur gambar ilustrasi ya, tahu ya. Terus ada lagi kalian sudah mempresentasikan gambar ilustrasi itu untuk apa, tujuannya untuk apa ya. Oke, selanjutnya sesuai kelompok kemarin ya, ini sudah berbagi ya, kemarin kalian sudah mengidentifikasi ya. Ya, di sini akan saya putarkan kaitan dengan
menggambar ilustrasi, materi menggambar ilustrasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari materi gambar model. Dan untuk hari ini, kita akan mempelajari materi gambar ilustrasi dengan keterampilan membuat gambar ilustrasi digital. Untuk itu, jangan lupa subscribe channelnya. Terima kasih. Setiap kita membaca buku, majalah, novel, cerita, atau sejenisnya, kita sering menemukan gambar yang menyertainya. Gambar-gambar tersebut disebut dengan ilustrasi. Apakah kamu tahu fungsi gambar ilustrasi? Fungsi gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Ayo coba perhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar apakah ini? gambar pulau awan ya. Ya, ini adalah gambar kartun. Ayo coba jawab, gambar apakah ini? Gambar apa? Ari? Dan ayo coba jawab sekali lagi. Sindiran atau musika? Gambar apakah ini? Pigment. Ragam hias. Untuk kamu yang tahu jawabannya, boleh tuliskan jawabanmu pada kolom komentar di bawah ini. Apakah kamu tahu apa itu ilustrasi? Bisa ke sana. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Selain menghidupkan sebuah cerita, manfaat ilustrasi juga sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian pembaca. Yang kedua, mempermudah memahami suatu tulisan. Yang ketiga, sarana ekspresi ide atau pikiran. Yang keempat, menjelaskan secara singkat tulisan atau cerita. Yang kelima, meningkatkan estetika sebuah gambar. Yang keenam, sebagai sarana untuk berkomunikasi. Yang ketujuh, memberikan hiburan. Yang kedelapan atau yang terakhir, menjelaskan konsep melalui gambar. Ayo coba amati gambar ilustrasi berikut ini. Berikan tanggapanmu tentang hubungan narasi dan gambar ilustrasi tersebut. Ya, dari gambar ini yang sudah kalian lihat ya, ada gambar ilustrasi ya, di mana gambar ini menggambarkan apa? Orang sedang apa? Ngasih makan ikan di kolam ya. Hubungan dengan narasi dan gambar ini apa? Mungkin kaitan dengan apa kalau gambar ini nanti bisa dikaitkan dengan cerita apa? Bisa komik, terus apa lagi? Bisa mungkin tentang pemeliharaan ikan ya, dan sebagainya. Tuliskan tanggapanmu
ilustrasi beragam. Yang pertama, kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng, karya Tatang Suhendra. Yang kedua yaitu karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Yang ketiga yaitu komik. Komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip. Yang keempat yaitu ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi saja akan nampak lebih menarik untuk dibaca. Gambar berfungsi memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi. Yang kelima yaitu vignette. Gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Ya, jadi vignette ini fungsinya apa? Ini mengisi adalah halaman yang kosong atau space yang kosong pada sajak atau puisi, bisa karya sastra ya. Terus untuk yang tadi sebelumnya ada gambar ilustrasi karya sastra. Nah ini bisa berkaitan dengan ini ya Pak, cerita dari sastra itu, misalnya kaitan dengan percintaan ya, nanti dilambangkan dengan seorang perempuan atau ada lambang-lambang khusus ya yang mewakili dari cerita tersebut. Terus ada lagi tadi ya komik ya, mungkin kita sudah tidak asing lagi ya, namanya komik itu kita sering sekali membaca, bahkan tanpa kita sadari kita sudah pernah bersinggungan langsung sama karya komik ya. Jadi komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi. Jadi adalah ide ceritanya itu bersambung ya. Jadi komik itu menjelaskan suatu cerita tetapi berseri ya. Ada yang cuma satu halaman, ada yang berseri bahkan sampai berjilid-jilid. Bukunya itu ada jilid 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, cerita-cerita yang sering kalian lihat di televisi, film kartun itu juga dulu diambil dari komik. Misalnya cerita Doraemon ya, itu dulu komik ya. Terus dulu ada film ada zaman dulu apa? Popping Glow. Nah, itu juga dulu komik. Terus ada film-film kungfu itu ya, itu dulu juga komik. Komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat ya, atau komik strip singkat. Ya, ada karikatur ya. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik dan terkadang mengandung kritikan atau sindiran. Jadi komik itu apa? Karikatur adalah gambar yang menyindir seorang tokoh atau public figure, bisa artis, bisa menteri, bisa presiden atau tokoh yang lagi sedang tren sekarang. Mengapa kok karikatur dibuat Pak? Itu sebagai sindiran. Misalnya sekarang zamannya apa? Mau pilpres ya, pilpres kita ada tokoh-tokoh tertentu yang jadikan ikon. Nah, itu bisa dijadikan karikatur. Jadi penampakannya karikatur adalah manusia ya beraktivitas tapi kepalanya besar, kayak sindiran. Ada kartun, nah
kartun tuh memang awal mula dulu deh banyak yang dari Jepang. Ya, kartun dari Jepang, ada film apa itu? Shinchan. Terus zaman dulu ada macam-macam ya. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita humor bersifat menghibur. Jadi kartun itu sifatnya hanya untuk hiburan. Jadi biasanya gambarnya lucu-lucu. Ya, kalau di Indonesia kita mengenal ada tokoh pewayangan, Pulokawan, ya ada Gara Ketul Semak Bagong, tentunya mas. Terus mungkin ada film Unyil. Dulu ada film Unyil atau laptop si Unyil lah. Dulu tuh diambil dari tokoh boneka Unyil. Ya, zaman kecil saya dulu boneka Unyil itu diperagakan dengan menggunakan tangan, tapi di atasnya ada boneka. Jadi benar-benar kayak komunikasi. Terus ada nih ilustrasi kartun yang setting tempatnya diambil dari zaman dulu. Ya, zaman perjuangan dulu kalau sekolah ya, gurunya itu menggunakan pakaian Jawa. Karena apa? Sebagai identitas pribumi. Jadi dia gurunya memberikan pakaian dengan identitas pakaian Jawa. Karena dulu ada pendidikan itu identik dengan Belanda ya, yang mana orang-orang yang bersekolah itu zaman dulu hanya orang-orang terpandang. Nah, ya, kalau fignet perwujudannya ini bebas, tapi lebih cenderung ke ragam hias atau ornamen ya. Ya. Alat dan bahan menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi ada dua teknik. Yang pertama, teknik kering. Ini teknik menggambar dengan teknik kering. Teknik kering itu adalah teknik menggambar dengan alat yang tidak menggunakan air atau minyak. Jadi bisa menggunakan apa? Pensil warna, spidol, bisa apa? Ponteng, arang. Nah, kalau yang kalian lihat ini adalah contoh yang digital, ya, digital komputer ya. Terus ada teknik basah ya. Teknik basah itu teknik menggambar ilustrasi yang menggunakan bahan minyak atau air. Contohnya apa? Cat air, terus cat poster, apalagi bisa cat minyak. Cat minyak itu yang sering dipakai untuk cat-cat pintu dan lain sebagainya itu. Ya. Ada tinta Cina, ya. Tinta Cina itu dulu dipakai oleh kalau zaman Cina dulu, kalau kamu lihat film ya, orang perang terus ada bulu itu ya, bulunya untuk Menjadi kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Berikut ini adalah beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan jenis gambar. Yang ketiga, menentukan irama dan prinsip-prinsip menggambar. Yang keempat, menggambar sketsa. Dan yang kelima atau yang terakhir, memberikan arsiran atau warna. Demikianlah pembelajaran kita hari ini pada materi menggambar ilustrasi. Bila ada pertanyaan seputar materi yang dibahas hari ini, boleh tuliskan pertanyaanmu pada kolom. ya. Ini tadi adalah penjelasan tentang menggambar ilustrasi ya. Dari tayangan tersebut dapat kita ambil kesimpulan ya, menggambar ilustrasi itu adalah intinya apa? Gambar yang menjelaskan cerita ya. Terus
gambar ilustrasi itu fungsinya apa? Tadi dijelaskan. Bisa untuk menjelaskan cerita, memperindah. Terus ada lagi gambar yang membuat menarik, ya. Terus ragam ilustrasi ada contohnya apa tadi? Kartun, animasi, terus apa lagi? Figment, karikatur, terus ada lagi gambar komik, ya, banyak sekali. Ya, dari tayangan tersebut, ya, karena kita sudah 2 kali pertemuan, ya, ini mengingatkan materi yang kemarin. Nah, tugas sekarang kalian melanjutkan, ya, keluarkan contoh gambar ilustrasi kalian, nanti dilanjutkan untuk presentasi. Nah, sekarang tolong dilanjutkan. Masih geser sini nggak apa-apa, sini geser biar nggak ini kosong loh. Nah, masih sekarang nggak apa-apa, geser mas. Nah, bawa aja. Nah, ini geser ini ya. Oke. Kalau sekarang contoh gambarnya dikeluarkan, ya. Contoh gambarnya dikeluarkan, ya. Keluarkan mas. Yuk nggak apa-apa, lu bagus banget. Nanti pensilnya keluarkan. Nanti ambilin apa warna ya. Gambarnya dikeluarkan. Udah sekarang ya, udah keluarkan gambarnya. Ya, sekarang proses menggambar selanjutnya ya. Oke, saya ambilkan pewarna ya, nanti kalian bisa mewarna. Oke ya, ini ada pewarna ya. Jadi nanti ini ya, saya bagikan warnanya, dikeluarkan. Oke ya. Nah, boleh. Nah, bagus itu. Apa banget. Nanti dikasih warna ya. Nah, ini warnanya nanti bisa bergantian berdasarkan kelompok masing-masing. Ayo yang kamu mana? Oh ya, nanti tampilin kemarin taruh situ ya. Ya nanti tampilin. Ya ini dilanjutkan mas ya. Ya warnamu mana? Ayo. Ayo keluarkan.
dikasih warna ya. Oke, oh, bagus banget. Sama aja ya. Nah, sip. Bagus banget. Jangan ya. Oke, oh, bagus banget ya. Dari gambaran kalian nanti bisa dipresentasikan ke depan. Langsung diwarna nggak apa-apa ya. Kan kalian ya untuk presentasi ya. Coba Mbak Alvina Damayanti bisa presentasi dari karya yang di sini. Agak sini agak sini biar kelihatan ya. Yang pertama 17 Agustus dengan berbagai warna. Ada yang tanyakan kaitan gambar ini gimana? Khoin apa ya? Khoin rumah ya, monggo. Ya bisa dipresentasikan di sini. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan sebuah gambar ilustrasi saya yang bertema dengan kemerdekaan Indonesia. Kita sudah dengan kegiatan seperti lomba balap karung dan lari kelereng. Apakah ada pertanyaan tentang hal ini? Ada pertanyaan kaitan dengan materi ini? Sudah sesuai ya? Gambarnya udah bagus, sudah full color, warnanya udah penuh. Ya, terus apa ya? Sudah ada kegiatan lombanya, ada lari karung, ada apa? Kelereng. Nah, ada peta Indonesia ya, terus ada Dirgahayu Republik Indonesia yang ke berapa ini? 78 ya, oke. Bisa tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ada lagi, monggo masnya. Ya. Sini, akan sini. Sini. Nah, ya oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izanur Faris Wibowo ya, coba. Ya agak geser biar Mas Pak jelas ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya hari ini akan mempresentasikan tentang kemerdekaan Indonesia tahun 78 ya. Oke, Mas Izanur menggambar ilustrasi tentang apa? Kemerdekaan ya, di mana kemerdekaan dilambangkan dengan Mbak Nazila. Oke, Mbak Nazila maju ya, bagus banget sini. Sini. Ya, ini presentasi dari Mbak Nazila, monggo. Wah. Dengan tema tumbuhan ya, flora tumbuhan. Ini Mbak Nazila ini menggunakan teknik kering, menggunakan bahan atau alat pensil ya, pensil hitam putih. Nah, dengan
teknik arsiran. Nah, Pak Nazila bagus banget nih gambarnya. Ya, jadi gambarnya ini sangat lumayan ya. Gambarnya bagus banget. Arsirannya juga bagus ya. Kesannya dari teman-teman kalian ya. Ya, kalian sudah mengalami perkembangan ya. Menggambarnya sudah bagus ya. Nah, ini bagus banget juga nih. Nah. Oh, nanti bisa coba kamu maju boleh sini. Yo, bagus. Lihatkan teman-teman. Nah, ini gambarnya ya, sudah bagus tapi belum selesai ya. Tapi dia berusaha untuk menggambar apa di atas ini. Nah, menggambar tentang cerita legenda. Legenda apa ini mas? Cerita apa? Rakyat Minangkabau atau cerita di Sunda atau apa? Misalnya ada cerita rakyat ini ya, Sangkuriang misalnya ya, Sangkuriang ya, menggambar tokohnya, terus lihat ada tokoh satunya ya, ini bagus sekali ya, ilustrasinya sangat natural, alami. Oke, terima kasih. Mas apa namanya? Oh Raihan, terima kasih. Oke ya, setelah kalian melakukan presentasi ya, kita akan sekarang kalian tolong dilepaskan semuanya, kalian berdiri ya. Bentar ya. Kita akan SBG. Ya, ini Mas Marcel. dikaitkan dengan kehidupan kita sangat berfungsi dan sangat bermanfaat. Dikaitkan dengan untuk pengungkapan apa? Ekspresi perasaan kita, ya.
ilustrasi. Menggambar ilustrasi juga bisa ditempatkan ke berbagai media ya, ada media cetak ya, ada sastra, ada komik, ada ilustrasi, ada karikatur dan lain sebagainya. Mungkin dirasa hari kita cukupkan ya. Ya, kita cukupkan. Mungkin Mas Jatuh bisa memimpin doa ya. Mungkin dari saya banyak kesalahan. Monggo ditutup dengan doa Mas Jatuh. Ya, marilah teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga pembelajaran hari